Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Jemaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puja-puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini memudahkan langkah kita untuk salat subuh berjamaah, dan ba'da subuh ini kita iringi dengan kegiatan kajian dirasat Qur'aniyah atau kajian Al-Quran yang terkait dengan beberapa tema atau beberapa hal, yang pada kesempatan ini tema yang diambil adalah tentang tema perbedaan laki-laki dan perempuan, atau istilah yang modern sekarang yang sedang lagi marak, ya, bagaimana transgender di dalam pandangan Islam. Sebetulnya ini topik yang merupakan, kalau dalam Al-Quran, sesuatu yang dipandang sangat penting, ya, tapi juga bukan sesuatu yang katakanlah yang semata-mata bernilai sosial, ya. Dia bukan sekedar sebuah perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, tapi dia sebetulnya adalah juga sebuah perubahan perilaku yang mendasar dari sosok anak cucu Adam, yang dalam Al-Quran sebetulnya sudah dijelaskan tentang laki-laki dan perempuan punya kedudukan yang sama, sekaligus punya perbedaan-perbedaan. Dalam Al-Quran kita jadikan pedoman surat An-Nisa ayat 124. Di ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira. Terjemahannya lebih kurang, dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan keduanya adalah orang-orang mukmin, maka mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, dan mereka adalah orang-orang yang tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi ayat ini menjelaskan laki dan perempuan punya kedudukan yang sama secara syariat dalam keimanan, asalkan mereka mukmin, laki atau perempuan kedudukannya sama di mata Allah. Tapi tentu saja ada perbedaan-perbedaan laki dan perempuan. Nah, itulah yang membuat dulu keluarga Imran ketika mengharapkan anak yang lahir itu adalah laki-laki, ya, lalu kemudian akhirnya yang lahir adalah wanita yang menjadi Maryam. Maryam itulah akhirnya menjadi ibu Nabi Isa alaihissalam. Di situ Allah katakan ketika mengisahkan tentang anaknya Imran ini di ayat 36 pada surat Ali Imran, walaisa dzakaru kal untha, walaisa dzakaru kal untha, dan ketahuilah laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Kalau tadi mengesankan kedudukannya sama, tapi di sini dikasih tahu
laki perempuan berbeda. Nah, jadi supaya kita pahami, yang dimaksud dengan berbeda itu adalah berbeda dalam hal kehidupan keseharian mereka, karena sesuai dengan kodrat biologis, ya, kodrat fisik yang Allah telah pilihkan kepada mereka, maka laki dan perempuan ada perbedaan. Tapi apa yang mereka perbuat selama mereka beramal soleh dan beriman, kedudukannya sama di sisi Allah. Ya, makanya ada beberapa istilah dalam Al-Quran yang istilah itu nggak bisa dipakai oleh laki-laki, istilah perempuan nggak bisa dipakai laki-laki, karena laki-laki tidak mungkin menjadi itu. Padahal sudah menjadi keumuman dalam bahasa Arab itu laki dan perempuan bahasanya ada perbedaan. Misalnya seorang guru, mudarrisun atau ustadzun, maka seorang guru perempuan disebutnya mudarrisah atau mudarrisatun tulisannya. Ustadzah, seorang penuntut ilmu, talib, perempuan talibah. Tapi ada pada bagian tertentu itu dalam Al-Quran bahkan diterangkan itu laki dengan perempuan seolah-olah sama, tapi fungsinya berbeda. Itu hanya disebut hamil, nggak disebut hamilah. Perempuan haid itu hanya disebut haid, perempuan haid itu nggak disebut haidah. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki yang hamil, karena tidak ada laki-laki yang haid. Jadi kalau disebut hamilah, perempuan hamil, maka ada laki-laki yang hamil. Kalau disebut haidah bagi perempuan yang haid, maka laki-laki ada yang haid. Ya, itu begitu. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu demikian. Juga murdi', ini dalam Al-Quran di surat Al-Hajj itu. Murdi', perempuan yang menyusui. Nah, disebutnya cukup murdi', enggak perlu murdi'ah atau murdi'atun. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki yang menyusui. Nah, itu begitu. Nah, karena ada perbedaan-perbedaan seperti itulah, maka hal-hal tertentu harus jadi perhatian kita, bahwa laki dan perempuan memang tidak sama. Untuk itulah aurat mereka pun juga berbeda. Aurat laki-laki hanyalah pusar sampai lutut. Aurat laki-laki itu kalau sudah akil balik ya, bukan kalau sudah pergi haji, bukan. Ada yang mengartikan kalau sudah pergi haji udah nggak boleh kelihatan pahanya gitu. Itu bukan. Aurat laki-laki itu dimulai sejak akil balik, sejak mimpi basah, itu sudah nggak boleh kelihatan pahanya. Itu kalau laki-laki muslim yang ngerti itu begitu. Nggak mau dia lari pakai celana pendek, itu nggak mau sudah. Bukan karena udah pergi haji. Jadi karena sudah akil balik, aurat laki dari pusar sampai lutut, pahanya nggak boleh kelihatan. Nah, kalau aurat kepada sesama laki-laki dengan laki-laki, auratnya memang hanya kemaluannya. Pusarnya boleh kelihatan, pahanya boleh kelihatan. Kalau sesama laki-laki di kamar laki-laki semua, ya, atau di tempat berenang laki-laki semua, nah itu boleh kelihatan pahanya. Ya. Nah, kemudian aurat perempuan juga begitu. Ada aurat sesama perempuan, ada aurat dengan yang laki-laki. Aurat yang dengan laki-laki, Nabi pernah mengatakan, walaupun ini dikatakan hadis dhaif, tapi hadis ini sudah menjadi hadis hasan li ghairi, karena hadis ini begitu populer, banyak diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat juga. Nabi pernah mengatakan begini, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid lam yasluh an yura illa hada wa hada, wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Wahai Asma, Asma ini kakaknya Aisyah, anaknya Abu Bakar, ya, lebih dewasa dari Aisyah. Wahai Asma, sesungguhnya perempuan itu sudah tidak boleh nampak lagi auratnya
bahagian dari badannya kecuali kalau dia sudah sampai haid. Perempuan kalau sudah sampai haid tidak boleh lagi nampak auratnya kecuali ini dan ini, kata Nabi. Nabi kemudian memberikan isyarat kepada wajahnya, ya, wajhihi wa kaffaihi. Kaffaihi itu ini, pergelangan tangan. Ini dan ini maksudnya. Jadi yang nggak boleh kelihatan itu ini pergelangan tangan, bukan telapak tangan. Terjemahannya banyak masih telapak tangan. Dalam bahasa Arab kaffun atau kaffaihi itu semuanya ini. Artinya yang mencukupi untuk bisa melakukan sesuatu itu ini. Jadi perempuan itu harus begini. Nah, bajunya, nah begini. Ini baru menutup aurat. Kalau dia bajunya begini jatuh, nah ini nggak menutup aurat. Aurat itu begini. Jadi yang boleh kelihatan telapak tangan dan punggung tangan. Ya, sebagian ada mengatakan telapak tangan saja, punggung tangan tidak harus ditutup. Tapi kalau kita merujuk, dasarnya sama sebetulnya kepada hadis yang tadi yang saya baca. Kaffaihi. Ternyata didalami dalam munjid itu dikatakan kaffun itu adalah yang meliputi pergelangan tangan semuanya. Jadi ini dan ini. Jadi yang dimaksud adalah ini. Jadi justru ini yang nggak boleh kelihatan ke bawah. Nah, jadi perempuan haid itu batasannya itu. Kalau sesama perempuan, batasan auratnya, ya, itu dikatakan dalam fikih itu adalah, ya, antara pusar dan kemaluan. Bukan pusar, antara dada dan kemaluan, kalau saya salah. Antara dadanya, jadi bainas sudayyi, ya, itu bainas sudai itu artinya susu, antara susunya dan farj, ya, dan kemaluan. Jadi tetap perempuan dengan perempuan ada auratnya, nggak boleh buka-bukaan semua, nggak boleh itu. Jadi kalau bapak punya anak di pesantren itu diingetin itu gitu, ada aurat sesama perempuan, dada sampai kemaluan nggak boleh kelihatan, pahanya boleh kelihatan, ya, tapi dada ke atas boleh kelihatan, tapi dada ke bawah nggak boleh. Jadi nggak boleh buka-bukaan sesama perempuan juga, karena itu bisa menjebak seseorang menjadi lesbi kalau yang perempuan, yang laki-laki menjadi homo. Nah, itu mungkin karena itu juga. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ketentuan ini di dalam pandangan Islam. Ada hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Abbas. Hadis ini riwayat Bukhari, riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmizi. Itu bunyi hadisnya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, ya, wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Kata Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan Rasulullah melaknat laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan, ya, dan kemudian melaknat perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki. Kemudian hadis dari lafaz kalau Imam Ahmad dalam musnad beliau itu bunyinya la'anallahul. Nah, ini ucapan Nabi langsung. Jadi kalau ucapan Nabi langsung la'anallahul, ya, mutasyabbihina minar rijali bin nisa, ya, wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Itu la'anallah, Allah melaknat. Itu kalau yang Nabi ucapkan. Kalau yang tadi diucapkan oleh Ibnu Abbas langsung, Ibnu Abbas mengucapkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah dan Rasulnya melaknat. Nah, itu begitu. Dua-duanya melaknat. Allah dan Rasulnya melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Ini kalau dibilang dilaknat ini luar biasa ini. Dalam sejarahnya dulu Nabi Lut alaihissalam itu bukan beliau tinggal di kampungnya kemudian terjadi peristiwa homoseksual itu, kemudian beliau mencegah kemungkaran di situ, bukan. Itu peristiwanya adalah beliau tinggal di daerah, ya, dulu
masih ya Syam itu daerah situ juga tinggalnya, tapi kemudian ada kejadian di daerah Madian, ya. Dekat Sodom sana, kalau kampungnya namanya Sodom. Beliau diperintahkan oleh Allah datang ke negeri Sodom itu, ya. Tadinya tempatnya di daerah Syam itu. Jadi beliau disuruh pergi, berangkat, bukan kampungnya sendiri. Itu menunjukkan bahwa peristiwa homoseksual itu peristiwa besar yang harus kalau kita tahu, kita dengar, datengin. Nah, itu begitu. Itu sampai diperintahkan oleh Allah datangi tempat itu. Nah, akhirnya beliau di kampung Sodom itulah mendapati orang-orang Sodom, laki-laki mendatangi laki-laki. Nah, awal muasalnya itu adalah asal mulanya itu dari kejadian ini. Laki-laki berpenampilan perempuan, perempuan berpenampilan laki-laki. Nah, ini sudah dikutuk oleh Allah dan Rasulnya dalam hadis-hadis tadi. Kemudian juga ada hadis lain dari Ibnu Abbas yang mengatakan qala la'ana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Ini kalimatnya mukhannisin, mutarajjilat, ya. Mukhannisin artinya Rasulullah melarang laki-laki yang keperempuan-perempuanan, mukhannisin. Khannas itu perempuan. Wa mutarajjilat, ya. Perempuan yang mirip seperti laki-laki. Nah, itu yang dilarang, ya. Itu dilarang dan larangan ini adalah larangan yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau dalam kitab Fathul Bari penjelasan tentang hadis sahih Bukhari itu menjelaskan zahirul lafzi az-zajar 'anit tashabbuh fi kulli syai'in walakin urifa minal adillah al-ukhra anna al-murada at-tashabbuh fi zayyi wa ba'd as-sifat wal harakat wa nahwiha wala tashabbuh fi umuril khair. Ini dijelaskan. Yang enggak boleh perbedaannya itu di mana? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ya. Beliau katakan larangan keras terhadap perbuatan tasyabbuh dalam zahir hadis itu, hadis-hadis seperti tadi yang saya bacakan, itu adalah larangan perbuatan tasyabbuh laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya itu bukanlah dalam segala hal, ya. Jadi bukan dalam segala hal. Tapi maksudnya adalah, ya, diketahui dari dalil-dalil yang lain, yang dimaksud adalah larangan tasyabuh dalam hal pakaian, sifat-sifat, gerakan-gerakan, ya, dan semisalnya, ya, yang seperti suara yang bukan merupakan perkara-perkara kebaikan. Jadi kalau perkara kebaikan, ya, ibadahnya sholat laki perempuan sama, puasanya laki perempuan sama, zakatnya laki perempuan sama, ya. Jadi kewajiban-kewajibannya dan kebaikan baca Qur'annya laki perempuan juga sama, ya. Yang berbeda adalah dalam hal pakaian, sifat-sifat, gerakan-gerakan, suara, itu yang nggak boleh sama. Jadi larangannya di situ. Jadi kalau ini biasanya ini 17-an ini. Ini kita lagi 17-an. Suka ada lomba 17-an main volley, bawa bapak pakai daster. Itu gak boleh, itu haram. Saya selalu kalau ada RT RW minta sumbangan, saya tanya, ada perlombaan volleynya pakai daster nggak? Oh ada, saya nggak jadi nyumbang. Saya nggak mau nyumbang kalau ada itu. Ya, kalau dari orang lain silahkan gitu. Nah, jadi itu nggak boleh. Belakangan karena kita muslimahnya sudah semakin taat, udah mungkin bisa pada ngaji, perlombaannya beda. Perlombaan laki-laki pakai kerudung. Laki-laki pakai kerudung yang rapi, kasih kerudung yang satu lembar itu, laki-laki pakai kerudung. Perlombaan itu juga nggak betul. Perlombaan laki-laki pakai kerudung. Ya, jadi laki-laki dan perempuan tidak boleh disamakan dalam hal-hal seperti itu. Di pakaiannya, ya, gerakan-gerakannya. Jadi seperti yang di televisi yang sering banyak di media,
laki-laki yang jadi kayak bencong begitulah istilahnya, gemulai dia begitu, itu keliru. Awal memang Allah sifatkan laki dan perempuan itu secara motorik berbeda, secara motorik, secara gerakan-gerakannya itu berbeda memang. Dari sejak kecil, dari sejak anak-anak, anak laki itu motoriknya itu aktif, senangnya lompat, loncat, makanya lebih cepat anak laki itu berjalan, lebih kuat. Ya. Kalau anak perempuan lebih gemulai, lebih lembut. Ya. Motoriknya itu pelan, makanya dia lebih senangnya kalau anak perempuan itu mainan yang halus, ya, main kain, main boneka, main di dapur atau melukis, menggambar, itu perempuan. Kalau laki-laki lari, ya, pistol-pistolan, pistol air, lari sana lari ke sini. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang sudah dari sejak kecil sudah Allah tanpa kita ketahui dengan penjelasan dalam Quran dan hadis langsung, semuanya bapak-bapak tahu bagaimana membesarkan anaknya. Meskipun belakangan juga ada seorang bapak yang ngasih anak-anak lakinya boneka, anak bapak-bapak yang kasih anaknya, anak perempuannya pistol. Nah, itu sebaiknya jangan diberikan itu, karena itu jadi perilaku awal yang tidak mendidik sebetulnya. Jadi kalau laki-laki dikasih boneka, laki-laki dikasih main di dapur gitu, main masak-masakan, itu kebiasaan perempuan. Itu begitu. Bukan berarti laki-laki nggak boleh masak, bukan. Tapi maksudnya permainan itu. Karena kalaupun nanti laki-laki akan masak, itu lain lagi pasti masaknya. Beda laki-laki dengan perempuan kalau masak. Ya, kalau perempuan masak main goreng aja semuanya dia bisa hafal. Kalau laki-laki masak, lihat resep. Itu begitu, ya, kecuali yang udah hafal, itu begitu, ya, udah takaran. Kayak anak perempuan baru belajar juga itu kalau masak, pakai resep. Nah, jadi sudah dari kecil sebetulnya ada perbedaan. Kemudian ingin saya tekankan lagi di sini, ya, pendapat Imam Nawawi dalam soal takhannus ini. Takhannus ini kemiripan laki dan perempuan tadi, ya. Kata beliau, al-mukhannas darban ahaduhuma min khalqin, ya, min khalqin, ya, kadzalika wa lam yatakallaf at-takhalluq bi akhlaqin nisa, ya, wa zihinna wa kalamihinna wa harakatihinna, wa hadha la dhimma alaihi wala ithma, la dhimmun alaihi wala ithmun wala aibun wala uqubah li'annahu ma'durun. Wa thani man yatakallaf akhlaqun nisa wa harakatuhunna wa suknatuhunna wa kalamuhunna wa ziyuhunna fahadha huwal madmum alladhi jaa fil hadis la'anahu, ya, atau la'natullah alaihi. Jadi mukhannis itu ada dua. Mukhannis itu ada dua, orang yang mirip laki-laki yang mirip perempuan, atau sebaliknya. Kalau disebut mukhannis sebetulnya laki-laki yang mirip perempuan. Kalau perempuan mirip laki, itu namanya mutar rijal, ya, mutar rijal. Laki-laki mirip perempuan itu mutar rijal. Kalau perempuan mirip laki, mutakhannis, ya. Itu mukhannas atau mutakhannis itu ada dua. Yang pertama, orang yang lahir dalam kondisi yang demikian. Ada orang lahir sudah dari kecil dia sudah kayak begitu, kok nampak kayak lembut penampilannya, dan ia tidak sengaja berusaha berperilaku seperti perilaku wanita. Bapaknya udah kasih celana pendek, udah kasih pakaian laki-laki, sudah kasih pistol-pistolan, sudah kasih main yang lain, tapi dia tetap berperilaku seperti wanita. Pakaian dan ucapan-ucapannya kayak perempuan. Dia senang pakai baju temennya, pakai baju perempuan, dia senang. Ada yang sudah terlahir seperti itu. Kalau yang seperti itu, ya, mutakhannis semacam ini, kata Imam Nawawi, tidak tercela, tidak berdosa, tidak memiliki cacat, dan tidak dibebani hukuman. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah hukumnya ma'dzur, dimaafkan pada orang yang seperti itu. Tapi yang kedua adalah orang yang sengaja berperilaku menjadi perempuan.
Biasanya itu dia waktu masih anak-anak, remaja normal. Tapi begitu dia bergaul, misalnya kayak di artis dengan artis-artis itu, dia tukang make up artis perempuan. Ya, karena dia tukang make up artis perempuan, tukang ngerapikan rambutnya perempuan, dia senang dengan perempuan. Dan supaya dia kayaknya mungkin diterima oleh si perempuan ini, megang-megang nggak apa-apa gitu, maka dia berpenampilan seperti perempuan. Supaya perempuan ini bisa nerima. Lama-kelamaan akhirnya sifat perempuannya mungkin banyak masuk kepada dia, akhirnya dia disenangi oleh laki-laki. Rupanya senang juga dia disenangi laki-laki. Nah, itu bisa terjadi begitu. Yang seperti ini berdosa. Ya. Inilah yang dimaksud dengan berdosa, yang orang yang sengaja berperilaku seperti wanita. Gerakan-gerakannya, diamnya, lemah lembutnya, dia seperti laki-laki, seperti perempuan, padahal dia laki-laki. Dan itu baru muncul setelah dia dewasa. Nah, jadi kalau ada yang dari kecil, bahkan ada orang yang dari kecil sejak lahir itu, maaf, kemaluannya itu kecil, dia sebagai laki-laki, ya. Kecil seperti tidak ada berzakan, nggak ada batangnya, gitu. Itu begitu. Ada yang seperti itu. Akhirnya dia penampilannya kayak perempuan. Nah, yang seperti ini namanya itu mukhannas yang dibenarkan. Tapi kalau mukhannas yang dari remaja baru dia pengen kayak perempuan, berpenampilan kayak perempuan, itu haram hukumnya dan dilaknat oleh Allah. Jadi ada yang pengecualian, tapi sebetulnya yang banyak adalah yang tidak pengecualian. Itu pun yang pengecualian bukan berarti digiring terus. Orang tuanya berusaha untuk supaya menekankan dia adalah tetap laki-laki asal. Oh iya, hukumnya hukum asal. Jadi transgender pun itu hukumnya hukum asal. Kayak tadi diceritakan petinju, ya, itu kalau dalam Islam hukum asal dia. Jadi kalau dia laki-laki mirip perempuan, hukumnya adalah dia hukum laki-laki. Sholat di saf laki-laki, nggak boleh sholat di saf perempuan. Hukum asalnya perempuan, dia mencoba mirip-mirip kayak laki-laki, pengen gagah, pengen tomboy gitu. Hukumnya adalah hukum asal kejadian dia perempuan, maka hukum perempuan. Nggak boleh karena dia sudah jadi perempuan, sholatnya di saf perempuan, dia pakai mukena. Tapi bukan berarti dia pakai mukena sholat di saf laki, bukan. Ya, dia tetap seperti laki-laki. Nah, kalau dia malu, ya sudah, dia harus rubah keberadaan dia. Jadi hukum asal itu berlaku. Makanya nggak ada istilah kayak tadi itu kejadian di dunia modern, petinju laki lawan petinju perempuan, ya dia lebih kuat. Dan akhirnya dia yang menang. Itu karena melawan kodrat, dan itu nggak bisa. Dalam pandangan Islam itu seperti itu. Ya. Toiletnya juga begitu. Harus toilet laki, nggak boleh toilet perempuan. Meskipun dia mungkin senang melihat laki-laki, kitanya aja yang harus hati-hati. Bahkan laki-laki harus ada batasnya kan, tetap nggak boleh kencing juga sembarangan kan, begitu kan. Tetap kita juga ada auratnya. Kayaknya orang itu ada pembatasnya semuanya, laki-laki itu ada kalau buang air kecil. Karena ada orang yang senang ngelihat gitu, senang ngintip. Itu bahaya juga itu. Kemudian yang lain yang perlu saya sampaikan adalah ini boleh dibilang semacam ini. Nah, ini ada keterangan begini. Ini dalam kitab Fathul Qadir, ya. Wal muhannas qad yakunu, ya, qasduhu ishratan nisa wa mubasharatahu lahunna, wa qad yakunu qasduhu mubasharatur rijal lahu wa qad yajma'u al-amrayn, ya. Seorang muhannis itu ada yang terkadang tujuannya dia seperti itu, ya, agar dia bisa bergaul dengan perempuan. Jadi laki-laki mau jadi perempuan itu supaya dia bisa bergaul dengan perempuan. Dia senang perempuan-perempuan yang cantik-cantik sebetulnya. Nah, dia berpenampilan itu supaya sama perempuan yang cantik-cantik yang dia sukai itu dia nggak dilarang. Padahal dia tetap senang perempuan. Ada yang begitu. Ada juga yang qasduhu adalah memang dia adalah tujuannya memang dia sudah senang laki-laki. Jadi dia berpenampilan perempuan karena dia ada kecenderungan homo, ya, yang dia senang dengan laki-laki.
maka dia berpenampilan perempuan. Dua-duanya kalau muncul setelah dewasa itu dilaknat oleh Allah. Nggak boleh tetap. Ya, itu dua-duanya kalau seperti itu. Jadi walaupun tujuannya biar disenengin perempuan, dia bergaya perempuan, atau dia bergaya perempuan supaya disenangi laki-laki, ya, karena dia senang laki-laki, itu juga tidak boleh. Jadi kata Imam Nawawi dalam penjelasan hadis ini, karena ini dalam kitab Fathul Qadir, itu tulisan beliau, itu dikatakan jika ada yang mengatakan bahwa dulu Nabi pernah membiarkan seorang muhannis masuk ke tengah para wanita, ya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa takhannus tidak diharamkan, ya, ada yang berpendapat seperti itu dikarenakan karena kondisi tersebut, ya, takhannusnya sejak lahir dan diduga ia sama sekali tidak ada hasrat dengan lawan jenis, ya. Namun setelah itu diketahui bahwa ia bisa menyebutkan kondisi-kondisi para wanita yang masuk, ia pun dilarang. Jadi ada laki-laki dulu sejak lahir penampilannya kayak perempuan, yang kayak tadi kita lihat sudah kodratnya begitu. Akhirnya dia jadi kayak perempuan, bergaul sama perempuan. Nabi sempat membiarkan dia bergaul dengan perempuan karena memang sudah sejak lahir dia begitu. Tapi begitu dia cerita, ya, tentang perempuan-perempuan itu, kamu tahu nggak? Dia tuh rambutnya panjang, tapi perempuan itu pakai kerudung. Oh, dia tuh rambutnya pendek. Oh, dia keriting. Dia cerita itu. Persis sama dengan perbuatan orang-orang kafir perempuan kalau melihat mukminah perempuan itu. Makanya aurat, nggak boleh perempuan kafir melihat perempuan mukmin. Auratnya itu seperti aurat laki-laki pada perempuan. Sejak itulah laki-laki yang mukhannis tadi ini itu dilarang untuk bergaul dengan perempuan. Walaupun dia secara alami udah kayak perempuan dan dia nggak punya hasrat dengan perempuan, ya. Nggak hasrat, cuma karena dia suka cerita, nah, jadi cerita, oh dadanya perempuan itu ini, oh dia cerita, oh itu bahaya, makanya dilarang oleh Nabi terus. Ya, jadi larangan itu berkelanjutan karena sebab-sebab yang berkembang dan itu yang disampaikan. Kesimpulannya adalah barangkali yang pertama, transgender dalam bahasa Arab istilah lainnya adalah takhannus dan tarajjul, ya, atau menjadi laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki, ya, takhannus atau tarajjul. Mutakhannis, ya, itu laki-laki kepada jadi perempuan. Kemudian yang kedua, dalam hukum Islam transgender itu tidak mengubah jenis kelamin. Kalaupun dia merubah jenis kelamin, tetap hukum asalnya jenis kelamin sebelumnya. Kan suka ada kan sampai perempuan berubah jenis kelamin. Kalau dia merubah jenis kelamin karena asalnya dia dulu laki terlahir, tapi dia bergaya sudah kayak perempuan dan sejak lahir, itu dia boleh. Pasti ulama sebagian mengizinkan dia berubah jenis kelamin. Tapi kalau orang yang baru tumbuh dewasa, remaja dari laki jadi mirip perempuan, kemudian dia merubah jenis kelaminnya, itu tidak dibenarkan dan hukum jenis kelaminnya adalah jenis kelamin asal. Transgender adalah hukumnya haram dan mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya. Saya kira itu barangkali para jemaah sekalian tentang ini, supaya ada kesempatan kita berkomunikasi, berdialog, ada pertanyaan-pertanyaan barangkali, karena ini merupakan keseharian kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk tidak sampai menjadi hal-hal yang semacam itu, dan kita berharap anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita semua pun tidak menjadi al-mukhannis dan al-murajjil atau takhannus dan tarajjul, ya. Jadi perempuan, laki jadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki. Wala'iyadzubillah.